Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد. Hadratal muhtaram yang senantiasa saya muliakan, seluruh para alim ulama, para asatidz, sesepuh bini sepuh, jajaran pengurus takmir Masjid Besar Nurul Muttaqin ingkang tansah kawula mulyakaken. Kaum muslimin wal muslimat yang mungkin mendengarkan pengeras suara pada pagi hari ini yang sama-sama kita hormati, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih membentangkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Ni'matul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, wa ni'matul faragh, kenikmatan berupa kesempatan. Sehingga kula panjenengan saged hadir di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Tiada lain harapan kula panjenengan, mugi-mugi ibadah yang kita lakukan mulai awal hingga saat ini senantiasa makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua, semoga kula panjenengan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan as-su'ada'il maqbulin, sesuai dengan doa kita yang kita haturkan datang ngersanipun Gusti Allah setiap ba'da salat tarawih. Allahumma ja'alna fi hadhil lailatis syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Intinya dari doa itu, ya Allah, jadikanlah kami di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, minas su'ada'il maqbulin, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Siapa mereka? Al-maqbulin, yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saat ini di pagi ini kula panjenengan mendapatkan naungan maghfirah, ampunan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan petunjuk datang kula panjenengan melalui syariat-syariat agama Islam. Mugi-mugi kelak fi yaumil qiyamah dengan kita selalu itba datang ngersanipun Kanjeng Nabi, berusaha menjalankan ajaran tuntunan syariatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Semoga kula panjenengan benjang wonten dinten yaumil qiyamah diakui menjadi umatipun ingkang sampurna sehingga mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan saking ngarsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dhateng kula panjenengan sebagai umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mendapatkan warisan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umatipun Kanjeng Nabi di dalam menerima warisan Al-Qur'an ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, faminhum zalimun linafsih. Yang kedua, waminhum muqtasid. Yang ketiga, waminhum sabiqum bil khairati biiznillah. Sedanten menika diterangaken dateng surat Fatir juz 22
thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan kitab Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami. Kitab Al-Qur'an yang terdiri dari 114 surat, yang terdiri dari 6.666 ayat, wakila ada yang mengatakan 6.636 ayat, yang titiknya terdiri dari berapa titik Al-Qur'an? Mboten nonton sing semerap. Kalau jumlah titik ba niki wonten pinten? 1. Titik sa wonten pinten? Kalih. Sak 3. Titik tak wonten pinten? Kalih. Di dalam kitab At-Tasil li Ulumit Tanzil, Syekh Ar-Razi niki menjelaskan jumlah titik yang ada di dalam Al-Qur'an ini ada 1.025.000 plus 30 titik. Panjenengan lek mboten percados monggo, lek wangsul lek badhe ngitung monggo. Jumlah ayat, jumlah huruf ada 1.027.000 ayat. Panjenengan sing ngitung duit jutaan iki bendahara masjid insyaallah lek ngitung titik Al-Qur'an nggih luwih cepet maneh. Nah, ini diwariskan terhadap umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, faminhum zalimun li nafsi. Orang yang mengerti ajaran syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Orang itu mengerti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi masih enggan menjalankan perintahipun Gusti Allah. Ngerti kalau sholat 5 waktu niki wajib tapi masih berani meninggalkan sholat 5 waktu. Pangertos lek puasa Ramadan niki wajib tapi masih berani meninggalkan puasa Ramadan. Biasanya orang-orang ini belum mendapatkan hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Kita doakan mugi-mugi kula panjenengan niki boten termasuk golongan orang-orang yang faminhum zalimun li nafsi, mengerti syariat Al-Qur'an, mengerti tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi boten angsal hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Salat abot, poso luwe, zakat eman dan lain sebagainya. Dan semoga saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, kita doakan mugi-mugi Allah menurunkan hidayah di dalam kalbunya. Yang dianjurkan oleh Rasulullah, melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi di pertengahan yang kedua di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan kucuran maghfirah, ampunan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Lek kula panjenengan masuk golongan niki koyoke angel. Napa sebabe? Ini golongan waliyun min auliya illahi ta'ala. Mereka yang berlomba-lomba ibadah, mereka yang zuhud dalam kehidupannya, mereka yang warok senantiasa hati-hati dalam hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan siapa? Waliyun min awliya illahi ta'ala. Golongan guru-guru kita, golongan ulama-ulama kita. Kalau panjenengan lek termasuk golongan niki koyoke mboten mungkin koyoke. Poso nggih ngoten, poso sregep awal tok darus ngoten. Awan bengi darus, pertengahan ibarate tinju niki pun bonyor kabeh punan kula niki, Pak. Kula panjenengan niki pun bonyor kabeh. Status level dari rahmat ke maghfirah ini lebih berat, sehingga terkadang ada yang masjid lebih banyak softnya daripada jamaahnya gitu, yang tadarus lebih banyak Qur'annya daripada orangnya gitu. Niki termasuk golongan kula badhe masuk, panjenengan badhe masuk golongan sabiqum bil khairati bi idznillah angel. Tapi harapan kula panjenengan benjang
Mugi-mugi kula panjenengan diakui oleh guru-guru kita, diakui oleh ulama-ulama kita, sehingga mendapatkan syafaat dari guru kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah anugerah yang diberikan Allah Jalla wa Ala kepada kita berupa Al-Qur'an sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fungsi Al-Qur'an diturunkan datang kula panjenengan niki napa? Di dalam surat Al-Baqarah niki diterangaken syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebenarnya banyak fungsi Al-Quran yang diturunkan Allah datang kula panjenengan. Yang pertama hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita yang mau mempelajari dan bertadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran. Sehingga di dalam tafsir fenomenal karya Syekh Ali As-Sabuni yang terkenal dengan Safwatut Tafasir, niki menjelaskan innahu min indillahi liman tafakkara wa tadabbara. Sesungguhnya Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Liman tafakkara, untuk orang-orang yang mau berfikir terhadap ayat-ayat yang di situ menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Watadabbara, dan orang-orang yang mau berangan-angan dalam hatinya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Napa sebabnya? Karena proses turunnya hidayah yang masuk dalam hati kula panjenengan, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya muncul karena pikiran-pikiran kita, tafakkur kita, tadabbur kita, datang kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Apa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam Al-Qur'an? Banyak sekali. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, inna fi dzalika laayatin liulil albab, sesungguhnya di situ ada kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir untuk mendapatkan anugerah hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yumbitu lakum, dengan air hujan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bagi kalian az-zar'a, terhadap tanaman, waz-zaituna, dan buah zaitun, wan-nakhila, anggur, wan-nakhila kurma, wal-a'naba, dan anggur-anggur, wa min kulli samarat, dan seluruh buah-buahan ini ditumbuhkan dengan air hujan karena Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sungguh ini merupakan tanda kekuasaanipun Gusti Allah bagi orang-orang yang berfikir. Sehingga dalam ibadah kula panjenengan niki dianjurkan oleh Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ketika kula panjenengan salat, ketika kula panjenengan ibadah yang lain, maka jika kita ingin menghadirkan hati kita secara khusyuk bi huduril qalbi, maka kita harus angan-angan, tafakkur, tadabbur di dalam pikiran kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membayangkan wujud Allah Subhanahu wa taala niki boten angsal. Nabi Musa alaihissalam niki terkenal kuat, Pak. Niki Nabi Musa niki sekali nempeling sing ditempeling pejah niki tiyang ini. Tapi ketika beliau menginginkan melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa,
Qala lan tarani, engkau tidak bisa melihat wujudku. Tapi Gusti Allah boten kepingin lain Nabi Musa niki gelo, walakin indzur ilal jabali, tapi cobaan deloken gunung iki. Fa inistaqarra makanahu, oleh awakmu gak semaput. Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani, maka engkau bisa melihatku. Tapi apa nyatanya? Nabi Musa ketika melihat bukit niku wau langsung semaput, langsung pingsan. Sehingga kula panjenengan ini tidak bisa membayangkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paksakan ini namanya mujassimah. Bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi golongan khawarij mu'tazilah yang mujassimah, berusaha membayangkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah dalam beribadah kita harus membayangkan kekuasaan Allah. Niki pertama. Yang kedua, fungsi Al-Qur'an inggih menika sebagai Al-Furqan yang banyak hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum muamalah, jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum perdata, hutang piutang, panjenengan nate enggak ada hutang. Ngate, Bu, nate enggak ada hutang. Damel nopo? Nggih rahasia. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini ayat yang paling panjang dalam 30 juz. Wonten teng surat Al-Baqarah teng juz 3. Saderenge ayat-ayat terakhir. Niki ayat yang paling panjang menjelaskan hukum perdata hutang piutang. Dan banyak lagi hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga oleh para ulama Al-Qur'an niki dijadikan sebagai sumber hukum yang pertama. Di samping al-hadis, ditambah ijma'ul ulama, kesepakatan ulama, ditambah dengan qiyas. Oleh karena itu 4 imam mujtahid kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mempunyai murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai murid di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dalam ijtihadnya menggunakan 4 sumber hukum: Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma'ul ulama, dan qiyas. Yang terakhir, Al-Qur'an fungsinya bagi kita adalah sebagai sugesti basyirah bagi kula panjenengan yang mau membaca Al-Qur'an, yang mau mengajarkan Al-Qur'an, dan bahkan yang mau menghafalkan Al-Qur'an. Bagi kula panjenengan yang membaca, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuh, inna likulli harfin minal Qur'ani asyra hasanatin. Sesungguhnya setiap huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an ini mengandung 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah 1 huruf, lam adalah 1 huruf, mim adalah 1 huruf. Panjenengan Ramadan niki membaca Al-Qur'an 30 juz, yang jumlah hurufnya tadi wonten berapa? Supe, wow, mboten saged saniki supe 1.027.000. Yang jumlah titiknya tadi ada berapa? Supe malih 1.025.000 plus 30. Andaikan panjenengan niki ditakdir hatam di dalam 1 bulan Ramadan niki, pulau panjenengan angsal 10 kali dari 1.027.000 huruf. Diping sedoso kantun ngitung mawon teng kalkulator. Itu bagi yang membaca. Lalu bagi yang mengajarkan Al-Qur'an bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, idza qala lis-sabiyyi bismillahirrahmanirrahim, faqala as-sabiyyu bismillahirrahmanirrahim, kataballahu bara'atan lis-sabiyyi wa bara'atan li abawayhi wa bara'atan li ummihi lil muallim. Jika ada seorang muallim mengajarkan bismillah, datang lari alif,
Kemudian lari alit niku niru bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu bara'atan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat nilai maghfirah untuk siapa? Lis-sabiyyi, untuk anak kecil itu wau. Untuk siapa? Lil abawaihi, untuk kedua orang tuanya. Sehingga kula panjenengan niki, kalau kita ingin mendapatkan maghfirah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masukkan anak didik kita ke pesantren supados diajarkan Al-Qur'an. Kita masukkan putra-putri kita ke lembaga pendidikan Al-Qur'an. Kita masukkan ke madrasah diniyah dan lain sebagainya. Karena ketika anak kita belajar Al-Qur'an di pesantren, di TPQ, di madrasah diniyah, maka kita yang tanpa istighfar pun akan mendapatkan maghfirah saking ngersanipun Allah, sebab anak kita belajar Al-Qur'an. Lil muallim, untuk ustadz yang mengajarkan. Sehingga ini kesempatan bagi kula panjenengan, semoga dengan kita sebagai umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima warisan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ini, kula panjenengan tambah rasa hubbul Qur'an, tambah rasa cinta Al-Qur'an kita, sehingga kula panjenengan bisa istiqamah untuk membaca, untuk tafakkur, untuk tadabbur kepada Al-Qur'an, agar kita selalu bertaqarrub, mendekatkan diri datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tafakkur Al-Qur'an, dengan tadabbur Al-Qur'an, semoga kita senantiasa mendapatkan naungan hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا الفاتحة